adalah ciptaan yang berharga. Anda adalah masterpiece-nya Tuhan. Kenalilah diri Anda dan gali setiap potensi Anda dan jadilah pribadi yang positif. Change your life. Change your life. Cuma tadi kok suaranya kayak ada gaungnya. Coba tes jelas. Tes 1 2 3 3 2 1. Oke, jelas, siap. Pembukaan ganti Bu Debbie atau tetap saya? Opening? Mana-mana. Oke, aku buka lagi aja deh. Ntar kalau mau dipotong, potong aja. Iya, biar ada jinglenya. Siap, oke. Ya, selamat berjumpa kembali dalam program kolaborasi ya antara Keluarga Indonesia Bahagia dengan TV Debbie Basir. Debbie Basir TV ya, dahsyat sekali. Dengan cepatnya melesat ke subscriber 172.000. Nah, saya jadi anak rohaninya sekarang, cuma 18.000. 179, Pak. Ya, dan dalam program ini kita dialog, bincang-bincang ringan, tapi saya berharap kita bisa mendapatkan makna dari obrolan ringan ini. Ya, selamat siang, Ibu Debbie. Siang, shalom. Ya, nanti kan tayangnya siang. Jadi kita awali dengan tertawa dulu sebelum bahas yang serius ya, yang biasanya membuat suami istri berantem gitu loh. Jadi kita tertawa dulu sebelum berantem. Ya. Bu Dewi sama Pak Daniel, kita mau bahas apa nih? Biasa yang paling banyak bikin orang berantem. Uangku, uangku, uangmu, uangku. Iya, kan begini kalau ibu-ibu ya, maaf loh nih ya, kebanyakan ibu-ibu nih, bukan bapak-bapak nih yang bicara nih, ibu-ibu nih, Pak, uangmu itu uangku, ya, uangku, uangku. Jadi di dunia ini bapak-bapak itu baik hati, murah hati, terbukti tidak cinta uang. Buktinya banyak bapak-bapak ikhlas, dia bekerja, uangnya dikasih ke istri. Nah, era milenial, wanita persamaan gender, minta pekerjaan yang setara, diberikan. Minta ada pekerjaan di partai, diberikan. Minta kedudukan di MPR, DPR, diberikan. Maka membuat wanita punya pekerjaan dan punya penghasilan. Tapi tidak banyak loh ibu-ibu yang punya penghasilan itu mau memberikan uangnya kepada suaminya. Yang Bapak bilang itu berarti ibu-ibu belum bertobat. Kan kata Alkitab orang menikah itu sudah bukan lagi 2 tetapi 1. Berarti termasuk di dalam dompetnya juga jadi 1. Jadi 1, iya, maksudnya uang bapak, uang ibu. Uang ibu, uang ibu, jadi 1 di ibu. Iya, begitu kan Pak Daniel? Betul nggak Pak Daniel? Pak Daniel. Kalau Bapak selama ini gimana tuh uangnya? Gimana dari awal pernikahan itu bagaimana kesepakatan mengelola keuangan? Ya, biar istri saya cerita dah suka dukanya dia sebelum saya bertobat soal keuangan. Jadi biar istri saya bercerita aja pengalaman nyata, kisah nyata ya. Bu, Ya, silakan saya. Jangan ada yang ditutupin. Ya, biar kalau perlu saya ikut pergi dulu kayak Pak Daniel biar dia bebas bicara. Enggak lah. Aku ngumpet sedikit aja dah. Enggak usah Pak, enggak perlu. Ya, ibu-ibu kan biasanya kalau awal berumah tangga kan punya planning ya, kapan mau punya anak, ya nanti kalau punya anak juga uang pangkalnya bagaimana, ya uang dapur lah segala macem. Ya, saya punya budget gitu, pengeluaran segini, sedangkan pemasukannya segini gitu. Jadi semuanya tapi teratur, apalagi bukan cuma sebagai seorang istri, tapi melankoliknya keluar gitu, kerapihannya keluar ya. Nah, masalahnya kalau suami saya itu kan sanguin, baik hati, ya murah hati sama semua orang. Lalu latar belakangnya dia dulu pernah miskin, ya.
tiba-tiba jadi orang kaya yang dompetnya penuh. Nggak bisa tuh lihat uang dompet penuh. Ada orang susah dikasih, ada pendeta miskin dikasih. Lalu apalagi ya keluarga inti, ibu, bapak, adik, beles. Ponakan, Pak De, Bude, Buli, semua. Rombongannya banyak benar. Dan dia mengeluarkan dengan dia dengan sukacita karena merasa sudah diberkati, dia mau bagi tapi nggak inget gitu loh. Kalau saya juga punya planning, punya budget, harus punya tabungan, harus apa. Ya itu sih awal-awal pernikahan jadi ributnya ribut masalah keuangan gitu. Lalu ketika saya marah, saya ribut, bukannya dia bertobat, tetap aja ngasihnya, tapi diam-diam supaya saya nggak ribut. Nah itu yang terus jadi masalah selama 7 tahun. Sampai akhirnya kita harus menemukan solusi supaya nggak ribut-ribut terus. Ya, saya ngumpet, dia curhat semuanya tuh. Bapak ngumpet apa gini? Iya. Sambil ngumpet pakai ilmunya Bu Debi, injek kaki. Ya, jadi sebenarnya begini sih. Waktu saya menikah itu gaji saya tuh sepertiga istri. Karena saya harus memulai karier baru sebagai sales. Tadinya saya kerja di pabrik dan gaji saya itu naik, kalau di pabrik itu kan setahun naik 20%, sementara istri saya di marketing itu naiknya cepet banget. Jadi pas begitu menikah, akhirnya saya banting setir, hidup dari awal lagi gitu. Sudah gaji saya sedikit, lalu saya bantu adik, kakak, ponakan, ibu saya, orang tua saya. Wah udah, itu secara keluarga dalam pernikahan berarti saya setornya ke uang bersama itu lebih sedikit kira-kira begitu. Jadi, nah istri saya sebenarnya dia baik banget, dia nggak mempermasalahkan hal itu. Yang dia permasalahkan itu kalau saya diam-diam ngasih keluarga saya. Gitu. Itu pernah terjadi beberapa tahun di dalam pernikahan kami. Ya. Kalau kita sih lain ya, kalau kita gimana saya mau? Kalau kita tuh dari awal menikah itu sudah sepakat, pokoknya uang itu satu posnya. Jadi ya rekeningnya atas nama saya Pak, tapi yang pegang ATM-nya dia. Oh, okay. Yang pegang ATM-nya dia, tapi yang penting ATM-nya itu. Ya, catatan mobile banking-nya di saya. Wah. Di keluar tahu, Pak. Tahu. Mantap. Jadi saya bisa ngecek setiap hari, ada pengeluaran segini ini untuk apa? Nah, saya kan ngecek tiap hari. Jadi tapi kita sudah komitmen dari awal orang itu menikah jadi satu, uang semua pendapatan itu pokoknya dari kita. Jadi kayak dia ini Pak ya, kadang-kadang kan kalau udah jadi konten kreatornya habis itu gitu, saya digaji dong. Saya bilang, "Iya, saya kasih gaji kamu, habis itu gajimu kasih istrimu ya." Ya, ya kan? Ya, benar nggak? Wanita itu pinter, tak terkalahkan udah dah. Tak terkalahkan. Tetap ada, Pak, Tetap digaji, ada, tapi digaji. diminta lagi. Dikasih istrinya. Kan harus begitu ya, Bu ya. Tapi karena kan memang uang itu sangat-sangat berbahaya ya. Yesus mensejajarkan dirinya dengan Mamon. Dia berkata orang tidak bisa mengabdi pada dua tuan, pada Allah dan pada Mamon. Kalau sampai Tuhan mensejajarkan Mamon dengan dirinya, itu kan berarti uang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup manusia. Dan itu bisa sangat berbahaya bagi rumah tangga. Makanya dari awal kita itu sepakat pokoknya uang jadi satu. Nah dulu kalau saya terbalik Bu, saya yang suka ngasih-ngasih Bu. Ya, kalau suami saya ini agak-agak ya begitu ya, mungkin apa ya, perhitungan. Sama pragmatik. Sama tuh. Ya. Pragmatik, perhitungan. Kita nggak boleh bilang kikir, karena orang kikir nggak masuk surga. Perhitungan. Pragmatik itu baik hati, tapi dia orangnya mau rasa aman. Jadi kalau pegang saldo dia aman. Ya, betul. Nah, Ibu Debbie bersyukur dari awal pernikahan sudah komitmen. Kita tuh sebenarnya juga komitmen ya untuk bahwa menikah itu satu daging. Supaya satu daging itu indah, harus satu jiwa. Supaya satu jiwa itu sempurna, harus satu aset. Makanya waktu menikah itu kita sebenarnya sepakat, bahkan kita waktu pacaran itu kita sudah nabung bersama. Jadi kita punya tabungan bersama,
sebagian dari gaji waktu kita pacaran itu kita masukkan. Jadi waktu kita pacaran, bahkan kita sudah beli rumah bersama di Bogor, tapi kita akhirnya nggak pernah pakai karena begitu menikah kita tinggal di Jakarta. Nah, begitu menikah, pola keuangan kami itu sempat berubah-ubah atau bertumbuh. Ya, awal pernikahan kami sepakat untuk gaji itu terbuka 100%, ya. Tapi masing-masing pegang gajinya masing-masing. Jadi istri saya pegang gajinya, saya pegang gaji saya, tapi apapun yang dikeluarkan itu saling bercerita. Lalu tabungannya terbuka. Jadi kalau dia ke bank, saya titip buku tabungan saya, dia print gitu. Jadi sebenarnya 2 rekening, tetap masing-masing pegang tabungan. Terus apalagi begitu mulai saya bisnis, ya. Jadi pola ekonomi itu misalnya dua-duanya hamba Tuhan, atau satunya pegawai negeri, satunya ibu rumah tangga murni, pasti berbeda dengan satunya ibu rumah tangga, satunya pedagang. Bapaknya harus pulaan, dia harus punya rekening untuk ditransaksi. Nah, saya kan pengusaha, jadi saya harus punya dana untuk diputer. Jadi kami kesepakatannya ganti lagi gitu ya. Jadi ketika ada income yang bulanannya berapa dari perusahaan, istri pegang. Nah, sempat yang saya rahasiakan itu bukan gaji, tapi kalau komisi. Jadi begitu dapat komisi, saya tuh mikir gitu, wah ini kayaknya, kan saya kerja di perusahaan sekuler ya, teman-teman saya tuh bilang begini, Rod, kalau gaji itu uang perempuan, kalau komisi itu uang laki-laki, itu dana taktis gitu loh ya, dana strategis, buat traktir teman, buat ganti skobeker, ya buat keperluan laki-laki gitu loh. Jadi itu perkataan teman-teman itu saya renungkan siang dan malam. Jadi begitu dapat komisi beneran, wah ya sudah, ini uang laki-laki gitu kan. Buat apa ya? Saya main golf tidak, main tenis nggak bisa, ya kan? Golf nggak pernah pegang sticknya, nyangkul bisa gitu ya. Jadi akhirnya uang ini buat apa gitu ya? Apalagi tak kasih ibu saya. Ibu saya senang sekali. Terima kasih, telepon sama dia. Ketahuan. Kebongkar. Ya, kebongkar gitu. Jadi kita pernah mengalami hal itu gitu. Iya, kalau kita ada mau Enggak, sebenarnya kalau masalah keuangan dalam keluarga itu ada diatur di Alkitab enggak sih, Pak ya? Nah, mungkin saya mau berbagi sedikit dulu nih ya. Boleh ya? Ya. Saya berbagi sebentar, 5 menit ya, biar yang ada yang komen soalnya, Pak jangan ketawa terus dong gitu. Oke, sekarang gue kasih pelajaran sebentar untuk melanjutkan kita diskusi ya. Kita ada pelajaran sebentar mengenai uangku, uangmu. Ya, sebentar saya singkat ya. Nah, uang itu menjadi sumber konflik terbesar dalam keluarga. Bahkan kalau data itu perceraian itu nomor 1 konflik, nomor 3 uang. Kalau konfliknya karena uang digabung jadi satu, maka menjadi terbesar. Nah, banyak masalah ketika wanita juga menghasilkan uang. Karena dari data perceraian tahun yang lalu, 620.000 perceraian, itu 70% yang menggugat justru wanita. Jadi yang menggugat cerai itu 70% wanita. Nah, 70% yang menggugat itu siapa? 95%-nya yang bekerja. Jadi ada 5% wanita yang tidak bekerja, nekat menggugat cerai suaminya. Daripada tinggal bersama-sama Herodes, gitu ya. Dianiaya tiap hari sama kunyuk satu. Akhirnya dia berani bercerai walaupun tidak punya pekerjaan. Tapi 95% wanita yang menggugat suaminya itu yang bekerja. Sehingga muncul pertanyaan, wanita bekerja boleh apa tidak? Punya penghasilan boleh apa tidak? Maka saya mau sampaikan fondasi ini, bahwa Alkitab itu mengajarkan wanita yang dipuji-puji dalam Amsal 31 itu wanita yang bekerja. Dia dicintai suami dan anak-anak, ayat 28. Ternyata dia punya perusahaan kebun anggur, ayat 16. Dia punya pemintalan di ayat 19. Dia punya usaha permadani dan garmen di ayat 22. Dia membawa ikat pinggang kepada pedagang atau leather product di ayat 24. Jadi
tidak apa-apa wanita bekerja, tapi kenapa wanita Amsal 31 ini dicintai suami sama anak? Karena dia berbuat baik kepada suaminya. Jadi wanita bekerja nggak apa-apa, ya kayak Bu Debbie kan bekerja tuh ya depan kamera, ya bukan bekerja, pelayanan gitu ya kan. Tapi yang penting kan baik sama suaminya, gitu, sampai baik sama Pak Daniel atau istri saya gajinya 3 kali lipat saya, tapi dia baik sama saya, gitu ya. Jadi ketika uang dipakai untuk alat berbuat baik, maka sebenarnya wanita bekerja tidak masalah. Wanita yang memenuhi hatinya dengan kebaikan akan menggunakan harta atau uang sebagai alat untuk mencintai. Makin kaya, berarti alat mencintainya makin banyak. Tentu dia akan dicintai suami dan anak-anak. Yang banyak menjadi pertanyaan atau diskusi kita selanjutnya bisa juga adalah siapa yang pegang uang, suami atau istri. Yang pegang itu siapa sih? Nah, Alkitab nggak ada ayatnya. Yang ada ayatnya adalah mengenai pengeluaran. Bilangan 30 ini bukan soal uang, soal nasar. Tapi nasar soal uang. Dalam pasal-pasal yang lain, nasar itu tidak bisa berubah. Tapi unik, dalam pasal 30 ini ketika wanita atau istri bernasar, maka suaminya bisa membatalkan. Ini kalau dibaca di ayat di atas sebelumnya, itu nasar soal uang. Jadi nasar itu tidak bisa batal. Yefta bernasar mau mempersembahkan anaknya. Kalau bukan mempersembahkan anaknya, Yefta bernasar kalau dia menang perang, yang menjumpai dia di pintu gerbang akan diberikan kepada Tuhan. Nah ternyata anaknya perempuan, ya tidak bisa batal. Gitu ya. Tapi nasar soal uang itu bisa batal. Berarti ada esensi di sini, bahwa pengeluaran soal uang, Alkitab mengajarkan mengenai kesepakatan. Nah, jadi saya benar tadi Bu Debbie sama Pak Daniel sudah betul tuh ya. Rekeningnya mau nama siapa, nama suami, tapi ATM-nya yang pegang ya rekeningnya nama misalnya nama ibu, tapi ATM-nya yang pegang bapak, atau dibalik, rekeningnya nama bapak, ATM-nya pegang ibu, tapi rekening korannya sebaliknya. Itu sebenarnya udah bentuk praktis dari ayat ini. Ya, siapapun yang pegang uang sebenarnya nggak masalah. Yang penting kan pengeluarannya sepakat. Jadi yang dijagai pengeluarannya. Istri yang pegang nggak masalah gitu ya, asal cuma pegang, cuma pegang, nggak make. Begitu pakai harus sepakat suami. Jadi siapapun yang pegang nggak masalah. Nah cuma biasanya siapa yang butuh rasa aman. Kan ada ibu-ibu yang pegang uang itu rasanya damai di bumi gitu ya. Ya sudah, istri saya kalau pegang uang dia damai di bumi. Akhirnya kalau saya menikah 30 tahun sekarang ini, itu kayak 20 tahun terakhir kami sudah terbuka, bukan terbuka lagi, yang pegang semuanya gitu ya. Jadi nggak masalah, tapi kalau mau keluar adalah sepakat. Jadi yang disepakati adalah pengeluarannya. Karena itu suami istri perlu membuat yang namanya anggaran keluarga. Anggaran pengeluaran, anggaran pelayanan, anggaran rencana pemasukan, mau nabung masa depan, dan seterusnya. Dan yang pasti, tanpa cinta, itu suami istri nggak akan sepakat bikin anggaran pun berantem. Berantem selama membuat anggaran. Jadi memang kembali lagi, ya cinta suami istri inilah yang perlu dipulihkan, dan itulah kenapa kita mengadakan perbincangan supaya kita bisa membantu ya keluarga-keluarga yang lain, dan kebetulan ya kami ini pernah tidak sempurna, kami pernah juga tidak terbuka, kami pernah juga uangnya pegang sendiri-sendiri, tapi ya kami bersyukur dengan segala pengalaman itu akhirnya membawa kami sekarang ini pada kondisi ideal yang banyak dimimpikan oleh banyak keluarga, termasuk di dalam keuangan. Ya, itu apa namanya? Hari ini pelajaran dari saya untuk kita bahas bersama-sama, Bu Debbie. Tapi kalau orang yang melihat semua penjabarannya Bapak tadi, mereka akan berkata, iya itu karena sudah dapat pasangannya yang sudah bertobat. Masalahnya kita ini kan suami saya belum bertobat. Saya itu begini yang saya dapati di dalam konseling sekarang itu ya. Di mana Bu soal keuangan suami saya nggak terbuka gini. Ya itu tadi kayak Bapak bilang ya, padahal uang bonus itu yang besar. Tapi itu jadi uang laki-laki ya. Jadi itu uang sial ya Pak ya.
Ditanyain Uang laki-laki, dana strategis. ditanyain istrinya, itu uang yang gajimu sudah kamu kasih semua? Sudah. Lah itu uang di amplop merah ditumpukan rak buku yang ke-10 uang apa? Uang sial. Kenapa sial? Udah gua umpetin lu temuin juga. Sial banget. Sudah diumpetin ketahuan, sial bener. Sial kan berarti. Iya, jadi memang ya uang itu menjadi malapetaka kalau nggak ada keterbukaan. Dulu saya juga sama suami gitu, Pak. Saya itu dulu sama kayak Bapak, tiba-tiba digerakkan Tuhan nih. Ya saya pernah loh Pak datang ke seminar hamba Tuhan di desa, digerakin Tuhan jumlahnya cukup besar. Saya harus suruh menabur sama pendeta-pendeta itu. Ya karena memang kasihan ya, saya nggak tanya dia. Karena kalau nanya pasti dia berhikmat. Kan laki-laki itu selalu pakai logika, ya perempuan pakai perasaan. Ya, tapi Balik, Bu. Balik. saya baru mau ngomong ya kalau Bapak sama Ibu Saya yang perasaan, dia tidak punya perasaan. makanya saya baru mau ngomong kayaknya kalau Bapak sama Ibu kembali gitu ya. Kalau saya ngomong pasti dia akan gini, kamu itu juga berhikmat. Alasannya selalu berhikmat. Hikmat itu dipakai buat Anak butuh biaya, ya kan. tabungannya belum seberapa, kamu ngasih-ngasih dan itu waktu itu jumlahnya lumayan. Jadi ada berapa hamba Tuhan yang Tuhan suruh saya menabur dikasih jumlah sekian. Saya itu bergumul, Tuhan ini kayaknya suara dari diri saya sendiri, saya tolak dalam nama Yesus. Ya saya tolak, tapi wah nggak sejahtera saya. Akhirnya saya melangkah, ya saya lakukan lah Pak. Ya terus dulu sering dia tuh marah, tapi ternyata dia melihat apa yang saya lakukan tuh berbuah menjadi mujizat. Ya, dan dari situ dia bilang sama saya gini, ya itu yang Amsal 31 bilang, hati suaminya percaya kepadanya karena suaminya tidak kekurangan keuntungan. Jadi saya itu ya kalau mau beli tas misalnya, saya mikir loh beli tas 2 juta, 3 juta, saya mikir beribu-ribu kali untuk keinginan saya. Tapi kalau Tuhan suruh nabur di atas itu buat orang, saya rela loh. Jadi suami saya itu sangat tahu, saya itu mau beli tas, tanya dia. Kalau dia bilang iya, saya baru beli. Padahal saya punya uang sendiri nih. Tapi saya selalu tanya, saya mau beli itu. Kalau mau beli tas, nanya boleh apa enggak. Kalau dia nggak boleh, nanya lagi boleh apa enggak. Iya, kadang gitu Pak. Saya, ayo saya boleh ya, gitu ya. Jadi yang jawab bingung nih, dibolehi apa enggak nih, nanya terus. Nah, tapi saya selalu kalau dia bilang enggak, janganlah itu kemahalan. Ya udah saya enggak. Dia juga gitu. Dia kalau beli sesuatu nanya dulu. Ya kalau saya bilang enggak. Tapi kalau saya bilang iya, baru iya. Jadi kita berdua sepakat sama-sama begitu. Mantap. Mau cerita apa, Yang? Makanya ibu ketemu bapak. Makanya saya ketemu. Iya. Itu namanya kebalik itu supaya imbang. Iya, botol ketemu tutup. Jadi kita gitu. Iya, jadi kan saya itu pernah, Bu, kalau apalagi dulu saya kan tahun 98 itu udah lama ya, tahun 98 saya buka yayasan. Saya mendirikan yayasan namanya Yayasan Pulihkan Indonesia. Nah, setiap bulan saya itu pergi ke 2 kabupaten di Indonesia ini. Jadi makanya totalnya itu saya sudah mengunjungi lebih dari 200 kabupaten di Indonesia sampai hari ini. Setiap kabupaten itu kami kumpulkan pendeta-pendeta desa, dibikin seminar. Pulangnya setiap pendeta diamplopin. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, tergantung jauhnya. Terus mereka dikasih buku-buku saya gratis gitu ya. Itu tahun 98. Nah itu setiap bulan itu udah butuh dana kayak apa itu Bu tuh. Itu ngumpulin kadang 100 pendeta, 50 pendeta. Di Medan tuh pernah lebih dari 500 pendeta dikumpulkan. Ngasih orang ongkos amplopnya satu orang rata-rata 100.000 aja Ibu bisa bayangin. Kalau 500 orang gitu. Itu tiap bulan Bu. Jadi saya tuh kerja, dagang, bisnis, uangnya tuh ditabur buat pelayanan itu sampai nggak ada hitung-hitungannya. Sementara saya pakai mobil sederhana, pakai baju sederhana, tangan saya ini dari tahun 90 menikah sampai sekarang nggak ada jamnya. Jadi
itu memang saya kalau Jadi, sama kalian Tuhan itu istilahnya kayak gila-gilaan gitu. Nah, itu yang membuat istri saya itu jantungnya itu makin lama makin elastis gitu. Dulu hampir putus tuh. Untung aja nggak putus. Jadi saya tipenya impulsif banget gitu. Kalau udah janji, nah itu kita tahun 98 tuh habis-habisan begitu sampai kira-kira tahun 2000, hampir 10 tahun sih. 2004 itu, nah cuma 98 sampai 2002 saya dapat donatur dari Kanada. Tapi setelah itu kita lanjutkan sendiri. Tapi ya Tuhan tuh ajaib. Tuhan tuh ajaib, betul-betul. Ya, istri saya sama kayak Pak Daniel, akhirnya nggak melarang, karena melihat bagaimana Tuhan itu juga memberkati bisnis kami itu luar biasa. Saya nggak hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan juga nggak hitung-hitungan kan sama kami. Kan saya itu merantau ke Jakarta itu kan tinggal di rumah bedeng, di pinggir kuburan, hidup dari bawah, satu sopir, satu sekretaris tahun 92, sampai bisa punya happy holiday, punya macam-macam. Itu kan semuanya dari Tuhan. Kita datang ke Jakarta tuh nggak bawa apa-apa. Jadi sebenarnya dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan, itu tidak sebanding dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita tuh akhirnya berdua sekarang ini udah sama-sama kayak, kalau sama Tuhan itu betul-betul, apa kita itu, ya kita sadar banget sih, yang kita miliki ini semuanya sebenarnya kita nggak memberi sih, ini semuanya punya Tuhan gitu. Jadi kita cuma menyalurkan aja. Tapi saya polanya gaya demikian. Nah, tidak banyak. Saya tuh nggak punya anggar. Makanya tadi saya mengajarkan bikin anggaran itu sebenarnya saya belajar. Dulu tuh hidup saya nggak pakai anggaran. Jadi saya bilang sama dia begini, sudahlah, nggak usah pakai dihitung-hitung. Lihat tuh burung di udara. Mereka tuh nggak nabung, tapi dikasih makan. Dia jawab, iya itu burung, kita manusia, gitu ya kan. Sama kita juga dulu gitu. Suami saya bilang, Say, kita catat ya, nggak usah dicatat, orang nggak cukup tiap hari kok dicatat. Dulu kan kalau orang Pak Jarod ketawanya biasa aja. Jadi dulu kita apa yang mau dicatat? Ya justru kalau nyatat kita jadi takut memberi karena hitungannya nggak cukup. Tapi waktu kita berjalan dengan iman, kita tuh terheran-heran gitu ya. Tuhan itu kok mencukupinya itu luar biasa. Jadi kita ya dulu itu memang dari dulu ya persis saya sama Bapak itu nggak usah dicatat, orang dicatat aja minus terus kok, mau dicatat apanya. Ada murid sama saya ngomong. Dan ternyata kita masih berdua masih hidup ya Bu ya. Bahkan berkelimpahan. Iya. Ya kalau Bu Debi kan mau beli tas mesti tanya dulu sama suami ya. Kalau Pak Jarod nggak mau beli apa-apa sampai anak-anak bahkan adiknya dia juga, Mbak dibilangin dong itu Mas Jarod beli baju yang bagusan dikit kalau khotbah. Ya, malu-maluin aja bajunya jelek-jelek murah-murah semua. Anak saya juga, Papa tuh nggak keren bajunya, bikin malu. Jadi saya beliin yang agak bagus lah gitu, nggak dipakai. Dibeliin jam nggak dipakai. Ya sampai ya memang ya dia nggak suka ya sudah saya nggak beliin lagi. Sampai satu saat ke pom bensin dia turun ngisi bensin ya. Petugas bensinnya nanya, Pak, udah lama kerja sama Ibu. Sampai nangis. Apa dia? Kasihan deh lo. Kasihan lo. Itu bikin saya kapok beneran. Saya pulang ke rumah bilang begini sama anak-anak, Nak, itu kurang ajar sekali itu pegawai pom bensin tuh. Masuk Papa dibilangin supirnya Mama gitu. Itu anak saya bilang bukan kurang ajar Papa bensinnya, Papa yang keterlaluan. Ya, betul. Dulu suami saya pernah ngomong gini loh, Say, Pak Jarod itu ya padahal orang kaya tapi perhatikan deh bajunya selalu baju sponsor. Tadi habis mandi kita janjian pakai warna apa? Biru. Kita punya biru, ya udah. Terus saya ngingetin, punyamu ada labelnya loh. Biarin itu punya itu kaos sekolah SMP itu biarin nggak apa-apa. Nggak punya yang merek mahal gitu, nggak punya. Adanya pas itu. Saya sih takutnya Bapak itu kayaknya karunianya menderita.
Jangan sampai karunianya menderita loh, Pak. Nangis lagi dulu. Pernah 2 kali Zoom ya, seminar online gitu pakai kaos bekas anak saya yang waktu masih kuliah. Sama persis di gereja yang sama. Sampai saya bilang, "Yang kamu tuh mau ganti," gitu maksudnya. Nah, itu pertanyaan ini. Kayaknya itu masih menyangkut dengan pertanyaan suami saya. Itu trauma masa lalu kali ya. Itu trauma masa lalu loh, Pak. Tolong dijawab. Kenapa seperti itu? Jadi begini, jadi ya Tuhan tuh berkati Tuhan berkati dompet saya, Tuhan berkati pekerjaan saya, rumahnya gede, tapi otak saya ini kayaknya masih miskin aja gitu. Jadi saya itu kemarin ngunjungi anak saya ke Melbourne loh. Ini anak kan tiga-tiganya di luar negeri ya. Yang nomor 3 itu nggak beasiswa. Nomor 1 beasiswa, nomor 2 beasiswa, nomor 3 enggak. Nah, padahal di Australia itu sekolah mahal, ya kosnya juga mahal. 1 minggu tuh bisa $400 tuh 1 minggu gitu ya, per minggu. Nah, waktu saya mengunjungi anak saya, lalu anak saya bilang, "Levin, di Melbourne ini kan terkenal kopinya." "Oh iya Pak, ayo kita ngopi Pak," gitu. Saya bilang, "Ngopi di kampus aja." Kenapa saya bilang begitu? Saya bilang begini, supaya habis ngopi, kamu kuliah, Papa syuting gitu. Padahal saya pikir pikiran saya itu bukan begitu, tapi saya ngomongnya begitu. Lalu anak saya bilang, "Pak, tapi di kampus nggak enak, Pak." "Iya, tapi pasti lebih murah." "Iya, tapi nggak enak." Gitu. Akhirnya anak saya ngajak saya meminum di kafe yang menurut dia enak. Gitu. Lalu kita minum kopi berdua. Pas minum itu saya bilang begini sama anak saya, "Levin, ini satu cangkir $4,5, Pin. $4,5 gitu. Anak saya bilang, "Pak, minum kopi itu dinikmati, bukan dihitung." Saya bilang, "Lah, kan Papa yang cari duit, ya Papa yang ngitung dong. Kamu nikmati, enak aja minum seruput nikmat banget. Saya tuh mikir nih, $4,5, ini 50.000 nih, ini 50.000. Pak, memangnya di Indonesia di Starbucks berapa gitu?" "Ya nggak tahu, Papa nggak pernah minum di sana." Papa cuma beli gelas Starbucks aja, beli gelasnya, tapi Papa isi kopi tubruk. Jadi kalau Papa pergi kemana-mana pelayanan itu, bawa gelas itu, termos Starbucks, isinya tubruk. Kayaknya itu agak sedikit kejiwaan, Pak. Parah dong itu. Nanti tolong di akhir sesi ini Bu Devi doakan saya, Bu. Kalau itu tidak bisa didoakan itu. Itu kenapa? Maksudnya Bapak itu kenapa? Saya itu mau tanya ya. Kan Bapak maksudnya sudah, iya loh, suami saya pernah bilang, "Perhatikan deh Pak Jarod, bajunya selalu sponsor." Itu maksudnya Kadang GBI persembahan, kadang apa lagi. Pokoknya kalau retret begitu dapat kaos itu saya pakai loh. Kalau teman saya pembicara itu dikasih kaos panitia retret, di gereja tuh dikasih sopirnya gitu. Jadi saya pernah pergi pelayanan sama dengan sopirnya dia. Ya, saya jadi Bapak pembicara. jangan sampai dapat kaos 212 terus Bapak pakai siaran ya. Makanya kalau saya dapat kaos itu tak pakai lah. Teman saya pembicara pendeta yang lain dikasih sopirnya. Jadi begitu pergi, kenapa baju saya sama sopirnya teman saya? Aduh, itu pengalaman macam-macam itu dah. Jadi kalau ditanya kenapa gitu ya, gimana ya? Saya tuh hidup itu benar-benar yang namanya baju, pakaian ya, itu nggak obsesi banget untuk sesuatu yang pokoknya yang penting bersih lah gitu. Kalau udah beler ya nanti aku ganti gitu ya. Tapi kalau enggak ya memang begini dari zaman belum menikah, dari zaman masih SMP SMA ya sampai sekarang begini terus kayak enggak ya. Tapi kalau sekarang kalau khotbah ya mulailah yang rapi-rapi gitu. Kalau khotbah sih nggak ada sponsornya, nggak ada. Iya, tapi memang ya masalah keuangan ini memang masalah yang sangat sampai sekarang ini banyak rumah tangga yang memang mengalami ya Pak ya, dan Ya. itu akhirnya membuat luka istri-istri juga karena suaminya nggak mempercayakan, dan biasanya kecenderungan laki-laki kalau sudah pegang uang, kata orang kalau sudah pegang uang ya itu mulai berpikirnya kemana-mana.
Ya, kalau sudah pegang uang berlebih itu menurut Bapak itu benar apa enggak? Ya memang kebanyakan, memang uang itu kan luar biasa ya. Uang itu bisa beli apa saja, termasuk kalau misalnya laki-laki yang tidak bertobat bisa beli perempuan, bisa beli hiburan, bisa beli kekuasaan. Dengan uang bisa mengatur orang lain, bisa menyuruh orang lain. Bahkan beberapa pengusaha istilahnya kayak membeli saham gereja dengan menyumbang yang banyak, dia atur pendetanya. Jadi makanya tadi seperti Bu Devi katakan, sampai Tuhan Yesus saja berkata, kamu tuh nyembah Tuhan atau mamon. Jadi kalau zaman perjanjian lama itu kan orang menyembah dewa Baal, orang menyembah dewa Asoret, tapi dimulai era perjanjian baru, bahkan Tuhan Yesus sudah berkata menyembah Tuhan atau mamon. Jadi begitu orang menyembah Tuhan yang bukan Tuhan, misalnya mamon, maka itu menjadi berbahaya. Atau begitu orang menyembah mamon, sekalipun dia seorang pendeta, maka perilakunya pasti akan aneh-aneh. Nah, saya itu sebenarnya sangat hati-hati dalam hal ini. Saya berawal dari orang miskin. Lalu ketika diberkati, dorongan untuk tampil bahwa aku sekarang kaya, aku sekarang sukses, dulu aku dihina, udah capek dihina, sekarang saya mau tunjukkan kalau saya hebat. Dorongan itu kuat sekali, tapi saya lawan bahwa saya nggak boleh berubah, saya nggak boleh cinta uang, saya nggak boleh terlalu gaya juga. Jadi saya mau mencoba cara yang paling efektif untuk tidak cinta uang adalah dengan menjalankan kesederhanaan. Itu bagi saya kayak sebuah nasar hidup. Jadi ya itulah nasar hidup saya gitu ya. Jadi saya tidak akan tapi di luar itu ya, memang yang namanya uang, nggak laki-laki, nggak perempuan menurut saya ya, tapi memang laki-laki terutama karena dia haus akan kekuasaan, haus akan dihormati, butuh pengakuan berlebih, itu yang membuat ketika memegang uang, dia bisa lupa asal-usul, bahkan lupa jabatan, lupa ini uang siapa, ya, karena benar lupa uang siapa itu berarti begini, kalau dia pegawai negara ya korupsi, kalau dia pegawai gereja yang mengambil yang bukan bagiannya, kan tiap gereja punya aturan sendiri-sendiri. Misalnya kalau di gereja Protestan, perpuluhan itu masuk kas gereja, jadi bukan haknya. Dia bisa ambil sebagai haknya, berarti korupsi. Di gereja karismatik tertentu, misalnya di gereja di mana saya berjemaat, itu ada aturan sinode. Kalau jemaatnya jumlah sekian, maka perintisan 100% perpuluhan masuk ke keluarga gembala. Tapi sudah sekian ribu, 10% dari perpuluhan. Itu ditabrak juga, dalam arti ya diambil yang bukan haknya. Nah itu terjadi, maksud saya cerita begini bukan membuka aib gereja, ya, tapi yang namanya uang itu kuat sekali, mamon itu kuat sekali, jadi nggak pejabat publik, nggak pemerintah, yang namanya korupsi, sampai di gereja atau pendeta pun bisa korupsi. Nah ini yang hanya contoh aja betapa kuatnya itu namanya roh mamon. Jadi lebih baik ya kalau saya lebih baik saya menjaga diri saya ya. Saya nggak bisa ngomong atau terlalu banyak mengenai orang lain, tapi ya saya akan menjaga diri saya dengan nasar gitu ya. Nasar itu lebih kuat daripada komitmen. Saya gunakan kata nasar itu bahwa nasar itu nggak bisa batal, kira-kira kan begitu ya. Nasar untuk hidup dalam kesederhanaan ini menjadi sebuah memang gaya hidup, karakter hidup, nilai hidup yang dijalani. Iya. Iya, tapi memang ya Pak, kalau kita kembali lagi bahwa konflik dalam rumah tangga itu banyak terjadi karena uang. Sebenarnya bukan karena uangnya, tapi karena pribadi yang belum bertobat itu. Itu dia. Itu, kalau dia sudah bertobat, maka uang itu dia juga sikapnya terhadap uang itu kan sesuai firman Tuhan. Ya, jadi memang susah ya kalau orang itu udah datang, Bu, saya bilang ya itu sebenarnya bukan masalah uangnya, tapi suamimu itu belum bertobat. Kalau dia udah bertobat, ya dia pasti, ya makanya bapak-bapak yang menyaksikan hari ini ya, tolong libatkan istri dalam keuangan. Karena Alkitab berkata istri itu penolong, tapi istri-istri juga harus bisa menjadi orang yang dipercaya. Karena firman Tuhan bilang, Amsal itu wanita yang cakap, dia takut Tuhan, suaminya tidak kehilangan keuntungan, apalagi
kehilangan duit. Karena ada bapak-bapak juga yang konseling sama saya, Pak. Saya bingung, Bu, mau taruh duit di mana. Saya taruh di bawah kasur ketemu istri saya. Saya taruh di ATM, dia temuin PIN saya, dia temuin kartu saya. Jadi saya tuh bingung, karena istri saya juga nggak bisa dipercaya. Jadi memang kalau saya lihat kita harus kembali pada firman Tuhan, ya, dua-dua bertobat, mengenal firman, baru masalah keuangan bisa lancar, baru bisa sepakat bersama-sama. Kalau tidak sepakat dalam hal keuangan, memang itu benar-benar menghancurkan rumah tangga sih ya, kalau saya bilang. Iya. Pak Nambahin kamu yang? Enggak. Soalnya Ibu sudah pegang uang semua sekarang. Ditanya ini, gimana keuangan? Iya, jadi kalau yang kayak kemarin itu Bu, kesaksiannya Bapak kan, uang yang Bapak pegang itu akhirnya buat bisnis gini, akhirnya rugi gini, itu kan juga ya gimana waktu itu Ibu menyiasatinya? Ya, jadi supaya ya saya mengerti ini uang kan dia yang kerja, dia yang cari uang. Wajar dong kalau dia yang menikmati hasilnya ya. Apalagi dari kecil nggak pernah lihat duit gitu ya, nggak pernah pegang uang. Tentu dia punya keinginan yang kalau aku punya uang aku pengen begini ya. Jadi saya sebagai istri harus bijaksana dalam arti gini, yang saya butuh untuk rumah tangga segini. Nanti anak bakal kuliah, perlu uangnya segini. Jadi tolong yang ini saya dicukupi. Selebihnya terserah. Kamu mau kasih ke siapa, kamu mau invest di mana, terserah kamu. Begitu. Nah, yang saya ini juga, saya laporan nih ya, pengeluarannya ini. Ya, tapi nggak harus detail sih. Misalnya beli cabai ya saya nggak lapor. Ya, pokoknya pengeluarannya segini gitu. Dan dia juga ngelihat saya nggak pakai uang untuk belanja-belanja yang beli tas mewah atau beli apa gitu ya. Jadi dia percaya. Nah, lalu ketika bisnisnya banyak yang gagal, ya lalu juga saya udah bilang, kamu tuh dimanfaatin orang karena kamu terlalu baik. Ya, kadang pegawai itu tahu kelemahan dia, dimanfaatin supaya dikit-dikit dia keluarin uangnya. Padahal ini pegawai males lah apa. Nah, saya udah berkali-kali kasih tahu, ya tapi kalau dianya happy ya saya pikir biarin ya. Yang penting suami saya happy. Tapi lama-lama dia juga ngeh, gitu. Oh iya, saya ini dimanfaatin. Jadi kalau sekarang dia dapat uang, udah deh yang kamu aja yang simpan daripada saya nanti dimanfaatin sama orang lain. Iya. Jadi buat ibu-ibu yang menyaksikan ini, ya jangan bilang suami nggak percaya. Sebab kayak kadang-kadang suami nggak percaya karena kita memang tidak bisa dipercaya. Sebagai wanita itu ya kalau kita tuh bisa dipercaya pasti suami akan mempercayakan ya. Kayak Pak Jarod akhirnya mempercayakan pada istrinya. Saya juga akhirnya sekarang suami saya juga terserah kamu mau nabur, yang penting itu dari Tuhan. Sekarang kata suami saya, aku percaya pada iman istriku. Karena benar-benar dia peka dengan Tuhan. Ya iya, karena kita kan bukan tipe orang yang menghabiskan uang di mall, beli apa. Sekarang itu Pak, yang kebanyakan orang gayanya wow, padahal cicilannya banyak ya. Mending gaya biasa pakai baju sponsor tapi tidak ada cicilan. Ya, pokoknya kita tidak punya cicilan, rumah lunas, mobil lunas, hidup tenang, tidur pules. Iya, betul ya. Tidur pules. Nah, jadi kan nggak ada cicilan minimum payment, pokoknya sebulan dipakai berapa, bayarnya pasti full. Karena saya punya prinsip begini, kredit card itu bukan alat utang, tapi alat membayar. Jadi kita beli pakai kartu, tapi waktu datang tagihan dibayar 100% udah. Kalau saya hidup benar-benar, nah saya tuh percaya sama istri saya tuh juga nggak langsung ya. Saya menikah kan 30 tahun, padahal saya pacaran 6 tahun loh. Tapi kan begini. Dan bahkan pacaran itu sudah nabung bersama kan untuk beli rumah. Jadi kita belum menikah, kita sudah beli rumah dari tabungan bersama. Tapi tetap namanya percaya itu belum bulat 100%. Jadi kayak mengenal lebih dalam, ketika duit banyak gimana? Kan namanya sudah mengenal, tapi kan orang juga berubah. Jadi ketika saya bisnis, lalu untung diberkati, katakanlah 100 juta, lalu pernah 500 juta, bahkan pernah sampai miliar. Terus saya serahkan dia 100 juta, pernah 200, lalu 500. Begitu dapat duit banyak itu dia ngapain gitu kan? Itu kan saya menilai. Misalnya jangan-jangan ganti tas yang mewah gitu ya. Kan bisa bikin saya jantungan nanti gitu kan. Tapi
ketika waktu berjalan, oh ternyata dia bisa pegang uang, uangnya disimpan benar, dia atur ini untuk anak, ini untuk liburan, ini untuk pendidikan. Jadi begitu saya lihat bisa dipercaya, makanya kan Amsal juga berkata bahwa hati suaminya percaya kepadanya. Ya. Jadi kalau percaya itu kan kadang nggak bisa langsung kan butuh waktu atau kalau nggak bukti. Makanya saya setuju dengan Bu Devi tadi, kalau ibu-ibu mau dipercaya suaminya, ya buktikan gitu. Misalnya dengan laporan, ya. Kan banyak ibu-ibu dikasih duit sama suaminya. Ya, Lalu nanti suaminya, "Mah, kita punya tabungan berapa?" "Alah, nggak usah tahu." "Percaya saja." "Percaya saja, nggak usah tahu." Lah, nggak usah tahu gimana sih, kan duit saya. Gitu loh. Jadi kalau istri terbuka, laporan, suami kan jadi percaya gitu. Kayak kalau misalnya di kantor, lalu manajernya nggak pernah laporan, ya direksi nggak percaya. Jadi menurut saya adalah sangat normal kalau kepercayaan itu bertumbuh. Nah, harusnya idealnya pernikahan itu makin percaya. Jangan kan makin lama makin nggak percaya, makin lama makin banyak rahasia, makin lama duitnya masing-masing. Awalnya di awal pernikahan dengan idealisme yang luar biasa, uangnya disatukan, lalu mulai uang sendiri-sendiri. Ini bergerak ke arah yang salah gitu. Jadi kalau bertumbuh ke arah yang benar, nah itu menurut saya sudah arahnya udah benar gitu. Iya, jadi memang benar ya Pak, semakin rasa percaya tadi itu kan harus dibangun. Bukan satu hari ya, jadi ketika seiring waktu, ya kayak kemarin ada kasus ibu-ibu tuh konseling, "Bu, saya mau dicerai suami saya." "Kenapa?" "Ya karena saya banyak utang online." "Loh, kok ibu utang online buat apa?" "Ya buat kebutuhan sehari-hari." Terus suami saya kaget, "Lah, ya ibu salah kalau kayak begitu." "Ya iyalah suami sio." Yang harusnya kan ketika suami misalnya, kita dulu itu kan dipercetakan Pas. Suami tuh kadang beli kertas, beli apa. Kadang udah jatuh tempo, saya besok harus bayar kertas, mau bayar ini distributor belum pada bayar, gini-gini. Saya tiba-tiba aku punya uang. Ih, uang dari mana? Ada deh. Ya ternyata selama ini saya nyimpan. Jadi kan itu yang membuat dia juga percaya. Ngomong dong. Ngomong tentang istri yang dipercaya, bagaimana? Ya gitu. Ya saya dulu kan ya awal menikah juga mungkin masih berpikir kan kita juga ngerintis dari nol kan Pak. Saya menikah bukan minta uang orang tua, benar-benar nol. Kita memulai keluarga dari min bahkan ya dari min kita melayani. Saya usaha kecil-kecilan, dari apa yang saya bisa kerjakan saya kerjakan gitu. Nah kalau saya kan orangnya kayak ya mungkin karena flekmatik ya, perhitungan. Jadi di rekening tuh harus ada duit gitu. Kalau ada duit itu aman gitu loh. Nah, karena ini kan untuk tiba-tiba untuk ini. Nah, dulu termasuk waktu itu waktu menikah pertama istri saya ini paling cepat untuk ngeluarin duit, Pak. Mau beli apa beli gitu. Jadi kalau dia gini, kalau butuh sesuatu apa kepengen langsung beli. Kalau saya nggak mikir berulang kali. Kalau di toko baju itu saya liatin beli enggak. Kalau dia langsung, "Kamu mau?" "Enggak, dulu langsung beli." Langsung ya, Fitnah. Saya nggak bisa langsung beli gitu, nggak bisa. Itu Pak, saya beliin baju buat dia, bukan buat saya. Saya masih mikir lagi. Karena dia kayak Pak Jarod, pakainya yang sponsor. Nanti episode selanjutnya kita sama pakai sponsor ya. karena perhitungan. Nah, saya dulu agak rasa nyaman itu agak gimana gitu. Jadi saya dulu jujur Pak, saya dulu agak nyimpen duit sendiri. Karena saya nggak berani langsung ke istri. Karena gini, setiap langsung ke dia sebenarnya ini ada harapan yang ini uang ini untuk A. Begitu nyampe ke istri, langsung dia kan tipenya orang pokoknya ada duit, bayar dulu, langsung keluar. Jadi nggak mikir besok uang itu ada apa enggak. Nah, saya bingung kan, waduh, kok kamu bayar buat ini kan ini buat ini. Nah, itu dulu sempat rame, apalagi waktu kita usaha dulu juga sempat itu. Karena saya itu tipenya Pak, misalnya ada tagihan. Ya, saya bilang itu tagihan selesaiin sekarang. Jangan, itu saya buat cadangan besok. Nanti mau beli kertas, itu tagihannya biar mundur berapa hari. Nggak bisa. Bayar dulu. Nah, dia di situ kadang-kadang, ya tapi kita besok mau beli kertas nggak ada duit. Nanti gampang ada mujizat. Pokoknya ini bayar dulu. Jadi dia pakai iman, saya pakai rasio.
Jadi kalau rekening nol ya nol. Kalau dia nggak lihat rekening nol itu besok ada. Nah saya nggak bisa. Dulu saya nggak terima. Nggak bisa dong. Uang dari mana? Kan tagihan distributor pada belum bayar. Nah cuman perjalanan waktu itu saya melihat gini loh bahwa imannya dia itu benar-benar saya merasakan hal yang spektakuler. Dulu benar-benar rekening kita ya non ya, waktu kita rekening dan tagihan kertas masuk, saya udah bingung saya gimana. Dia udah ngomong percaya toh. Nah, saya masih ada harapan 3 distributor, tapi 3 distributor ini ditelepon bilang mundur nggak bisa hari itu. Nah, saya kan telat hari ini. Waktu itu saya mau doa pagi, dia bilang gini, udah kamu berangkat doa pagi dulu aja. Ntar pulang doa pagi, kamu cek ATM. Saya mikir, cek ATM, padahal saldonya 0, nggak mungkin lah gitu. Saya mikir kok dia percaya banget, ya udah. Saya mau berangkat doa pagi, saya mampir ke ATM dulu dong Pak. Saya mastiin kan itu rekening nggak ada. Saya cek, oh iya kan rekening nggak ada. Kok dia iman percaya, nggak mungkin. Nah dia telepon saya, dia WA saya, non saya mampir di ATM nggak ada duit. Lah kan saya bilang selesai doa, kan belum doa. Saya berangkat doa pagi. Setelah doa pagi, saya pulang, saya ingat-ingat tadi dia ngomong, pokoknya pulang doa pagi, itu rekening pasti ada. Saya gini, ya saya udah doa pagi kan, saya pulang. Saya cek lagi ATM, Pak. Bener, Pak, uang itu ada. Ternyata distributor yang mundur, harusnya mundur 1 minggu, tiba-tiba digerakkan Tuhan, hari itu transfer. Saya sampai kaget. Wih, nah dari hal-hal peristiwa-peristiwa gitu, sampai sekarang akhirnya saya berani perjalanan waktu, saya gini, udah dulu saya mikir ini uang ini untuk ini, tapi saya mikir waktu tiba-tiba gini, saya udah ngumpulin dulu, sempat kita beli rumah, sempat kita nggak bisa bayar Pak, maksudnya tiap bulannya dulu 12 juta nggak bisa bayar, harus bingung kan karena nggak ada pemasukan. Nah kita udah kumpulin buat bayar ini apa cicilan. Tiba-tiba saya lihat rekening, loh kok hilang, kok ditransfer ABCD yang ditabung pelan-pelan buat bayar cicilan, tiba-tiba hilang 0 lagi. Saya marah Pak, ini buat bayar rumah. Saya berkati hamba-hamba Tuhan. Saya berkati hamba Tuhan. Baru ngumpul sedikit, hilang lagi. Saya tanya, non ini uang kamu buat apa? Dia nabur, dia katanya saya digerakkan Tuhan, saya nggak bisa, ini harus buat mereka. Kalau kita kan masih bisa makan, bukan masalah bisa makan. Kita nggak bisa bayar cicilan rumah. Dia bayar, tapi Pak, luar biasanya sebelum waktunya, nah itu Tuhan nggak tahu berkati dari mana, ada aja. Itu tiba-tiba bisa bayar. Nah saya lihat dari situ, ya udah deh, saya nyerah deh. Saya gini, imanku nggak sebesar imanmu. Jadi ini rekening saya bikin gini, rekening ini udah kita jadiin satu. Dulu kan kita punya rekening sendiri-sendiri. Tapi akhirnya saya ambil putusan, kita ambil satu rekening, yang itu kita saling tahu di situ. Ya udah. Nah, itu gitu. Berarti kan Amsal 31 terjadi. Jadi Pak, waktu itu malam dia kan curhat, saya besok bayar kertas. Sudah telepon semua distributor, udah ya pada semua. Jadi distributor kita hampir semua pendeta Pak, karena kita bikin buku-buku rohani juga dari Solo. Itu kalau ditelepon ya Pak, udah nggak bayar 3 bulan nih ya Pak. Saya telepon itu nada deringnya, Allah mengerti, Allah peduli. Saya udah feeling ini, dia bilang, aduh Allah aja ngerti, masa lu nggak ngerti gitu. Itu Pak bener-bener ya, jadi karena ini buku-buku rohani, aduh udah mundur 3 bulan, mundur lagi sampai 5 bulan. Nah malam itu saya bilang sama dia, saya percaya Tuhan itu sanggup. Ya gini. Dia bilang, imanmu nyampe, imanku enggak nyampe. Akhirnya saya berusaha menenangkan dia tenang, tidur aja dia tidur, saya doa Pak. Saya nangis sama Tuhan. Dia tidur, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, bela Tuhan, aku mohon Tuhan, iman, aku percaya gini-gini. Benar, hari itu tuh dia benar-benar lihat mujizat. Waktu dia udah pergi, saya di rumah doa, Tuhan nyatakan biar suamiku tuh percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu pembela. Dan benar, jadi buat sorga sih, masalah keuangan itu masalah kecil, asal kita bisa dipercaya Tuhan. Patah. Ya, memang seperti gini sih, kalau kita bisa setia dengan uang ya. Dalam arti
mengelola uang dengan baik, dengan benar. Juga ada saatnya Tuhan menguji kita seperti dorongan-dorongan untuk memberi. Tapi ada saatnya juga kita Tuhan pimpin kita untuk menggunakan uang secara berhikmat. Lama-lama kita peka kok, lama-lama kita juga dewasa. Selain peka juga dewasa. Jadi kapan saatnya kita memberi, kapan saatnya kita ini, sehingga benar-benar akhirnya kita juga nggak khawatir waktu kita dalam masalah kekurangan, tapi waktu kita berlimpah juga kita nggak sombong istilahnya. Jadi kita emang menjalani hidup itu uang bukan segalanya ya. Kita benar yang segalanya adalah ya hadirat Tuhan. Obsesi kita itu berkenan kepada Tuhan. Yang penting kita dikasih kesempatan melayani. Soal berkat Tuhan udah atur dah, benar Tuhan sudah atur. Demikian juga kalau saya ini kan Tuhan angkat tinggi dengan usaha bisnis yang besar. Lalu akan saya bersaksi juga bahwa akhir tahun lalu yang IVA, yang perusahaan terbesar kami ini kan tutup gitu ya. Tapi ya cara Tuhan memelihara itu luar biasa. Ada aja baik anak demi anak yang diberkati, lalu ya sekolah masih jalan, atau pelayanan juga nggak ada habis-habisnya. Jadi sekarang kita sampai pada level di mana saya yakin kita sama-sama bahwa benar-benar Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara. Tinggal masalahnya kita suami istri ini harus benar-benar menjadi satu dah. Satu tubuh, itu indah. Kalau satu jiwa itu sempurna. Kalau satu aset, kan di mana hartamu, di situ hatimu. Makanya banyak orang tanya, Pak, kok Pak Jarod itu cinta banget sih sama ibu? Kayaknya sampai kemana-mana kalau khotbah, ibu gak ikut pun kesaksian. Kalau cinta istri. Loh, bapak-bapak mau cinta istri, gitu ya. Saya ini nih, rumah saya yang ini alamannya 1.600 meter ini, ya, lalu ada sekolah, ada kolam renangnya, pokoknya properti saya itu nama istri semuanya, gitu. Jadi saya memang harus mencintai dia. Kalau enggak, habislah saya. Iya, nggak terasa waktunya udah hampir habis, Pak. Jadi saya juga mau memberi ya buat semua yang mendengar ini. Saya percaya semua diberkati dari kesaksian-kesaksian kita ya. Kalau kita dari keluarga yang memang harus pakai iman, kita hamba Tuhan dan benar-benar, tapi kita melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan. Karena tadi benar Pak Jarod bilang ada saat-saatnya, bahkan Tuhan bilang menabur dengan air mata. Waktu kering tapi harus nabur dengan air mata, tapi kita taat ya. Dan sebenarnya kan bagi Tuhan tuh uang itu bukan masalah kan. Sebenarnya kan bagi Tuhan itu Tuhan udah berjanji dia mencukupi semua yang kita butuhkan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, tapi bukan berarti kita habiskan uang kita di mall. Ibu-ibu bertobat. Ya kalau langsung dapat gaji jangan langsung ke mall beli baju apa segala macam. Ya pokoknya cukupkan diri kita dengan apa yang ada dan jadilah wanita yang bisa dipercaya supaya hati suami percaya kepada kita dan insya Allah keuangan kita tuh aman di dalam Tuhan. Amin. Sesi kali ini Bu Debbie yang tutup aja Bu, sambil doain saya nih biar punya karunia menikmati. jangan karunia menderita terus. Iya, istri saya tuh yang sering bilang, kamu tuh harus punya karunia menikmati gitu. Coba siapa tahu kalau yang Bu Debbie yang mendoakan manjur ya kan. Karunia menikmati, doakan saya karunia menikmati. Yuk kita berdoa yuk. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat perbincangan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang membentuk kami menjadi suami istri yang terus dibaharui. Kami tidak sempurna, tapi Tuhan yang terus menuntun kami. Jadikan firman-Mu yang mencocokkan kami, Bapak. Terima kasih buat perbincangan dengan Pak Jarod dan Ibu Esther. Tuhan, lewat kehidupan mereka kami memperoleh banyak sekali pembelajaran. Terima kasih buat kedua hamba-Mu ini yang Engkau pakai luar biasa, Tuhan. Menjadi contoh bagi keluarga Indonesia untuk berbahagia. Jadikan kami menjadi contoh teladan yang melakukan firman Tuhan. Hamba percaya semua yang sudah Engkau berkati dalam kehidupan Bapak Jarod dan juga Ibu Esther semua adalah anugerah dari Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka terus menikmati pemberian Tuhan dan Tuhan melimpah-limpahkan, bahkan mempercayakan semakin banyak dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kehidupan keluarga rumah tangga kami, bahkan semua yang mendengar
sore hari, siang hari ini. Tuhan memberkati, biarlah kami suami istri menjadi satu di dalam satu pandangan kepada firman Tuhan, sehingga uang bukan menjadi sumber konflik, tetapi menjadi saluran untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami dalam nama Yesus. Berikan Bapak Jarod karunia menikmati hidup di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima Saya sudah kasih doakan buat ya. doanya. Nanti minggu depan saya mau lihat kaosnya baru. Minggu depan pakai jas. Oke. Terima kasih. Ya, sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati.